Ya, terima kasih. Sesuai dengan yang ditugaskan kepada saya, pagi hari ini untuk 1 jam ke depan, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan palliative wound care sebagai pendekatan humanistik dari kuratif menuju quality of life. Gitu ya. Mungkin saya ingin menyapa dulu semua yang sudah hadir. Saya mengapresiasi yang sudah datang tepat waktu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama di pagi hari ini. Kalau di Jogja ini agak hujan rintik-rintik ya. Kita akan mendiskusikan terkait dengan apa? Bagaimana seseorang dengan luka yang sudah tidak mungkin disembuhkan bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa atau bukan berarti eh, apa tidak ada hal yang bisa dilakukan lebih lanjut ya. Maka saya sangat mengapresiasi tim dari panitia solusi medikal ini yang mempunyai ide untuk kita berdiskusi tentang bagaimana palliative wound management ini dilakukan dengan pendekatan humanis gitu ya. Baik. Eh, nah, outline yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini adalah terkait dengan apa sih pengertian palliative wound care. Lalu tujuan dari palliative wound care. Pertimbangan klinis utama dalam praktek palliative wound care. Kemudian jenis luka apa saja yang dianggap sebagai luka paliatif. Lalu prinsip-prinsip penerapannya bagaimana? Hakikat pendekatan yang humanistik itu yang seperti apa? Ya, dan bagaimana itu dilaksanakan. Serta saya akan mencoba untuk memaparkan contoh-contoh kasus dan bagaimana kasus ini bisa kita tangani dari kuratif menuju ke quality of life. Jadi mungkin teman-teman tertarik dengan topik ini karena sudah berkecimpung di dunia ini ya, di dunia perawatan sudah cukup lama ya, sehingga tertarik untuk mengikuti webinar ini. Jadi kita sama-sama satukan persepsi bahwa secara umum luka itu dikategorikan menjadi luka yang sangat berpotensi untuk sembuh, healable wounds. Kemudian ada luka yang mungkin secara teori bisa sembuh, tetapi kita lihat apakah situasinya sesuai dengan teori atau ada hal lain atau faktor lain yang membuat luka sulit sembuh, gitu ya. Tetapi yang kategori ketiga adalah non-healable wound. Dari teori maupun kenyataan yang dihadapi itu sudah nggak mungkin nonsen ini luka ini sembuh, gitu ya. Maka area palliative wound care itu berada pada area maintenance wound dan non-healable wound. Karena yang maintenance wound itu kita belum tahu nih, possible healingnya seperti apa. Mungkin ada komorbid tertentu yang membuat luka itu tidak mudah disembuhkan. Nah, apa kemudian yang disebut dengan luka paliatif? Luka paliatif itu biasanya terjadi pada luka yang non-healable. Jadi kategori ketiga, ya, dengan penyakit progresif atau terminal. Mungkin tidak selalu berupa luka yang tidak bisa sembuh kan kita seringkali memahaminya adalah luka kanker. Padahal tidak selalu luka paliatif itu adalah luka kanker. Pasien dengan kondisi stroke, dengan albumin yang rendah, dengan ketidakmampuan mobilitas,
dengan jenis kulit yang sudah sangat rentan, misalnya karena usia, itu sangat berpotensi menjadi luka paliatif. Ya, jadi kemungkinan penyembuhannya sangat rendah dan bisa dianggap nggak realistis ini, ya, karena kita atau kalau enggak keluarga nanya, ini kalau luka seperti ini sembuhnya berapa lama ya? Buat kita untuk mengatakan sembuhnya sekian minggu atau sekian bulan karena apa situasi yang tidak memungkinkan untuk kita mengatakan hal tersebut. Meskipun kita punya ilmu bahwa proses penyembuhan itu sudah ada range waktunya, periodenya. Nah, proses penyembuhan sudah ada range waktu, tetapi itu berlaku untuk kondisi tertentu di mana secara teori luka tersebut healable, berpotensi untuk sembuh. Bagaimana kalau tidak berpotensi untuk sembuh? Maka ini yang menjadi topik bahasan kita lebih lanjut, bahwa kita tidak lagi bertujuan untuk membuat pasiennya sembuh, tetapi untuk membuat pasien nyaman. Ya, maka sangatlah penting untuk kita sebagai perawat luka untuk melakukan atau merencanakan manajemen perawatan luka dengan baik. Lalu kita juga sudah merencanakan nantinya outcome klinis seperti apa yang kita harapkan sesuai dengan kondisi luka pasien. Nah, kita harus hati-hati di sini karena pada saat kita berpikir sesuai dengan kondisi luka pasien, maka pasien dan keluarga belum tentu memiliki pemikiran yang sama dengan kita. Kalau kita yang sudah ahli luka, perawat luka, sudah sehari-hari itu merawat luka, itu mungkin kita sudah tahu, kalau luka kayak gini sih paling 3 bulan juga oke. Bolehlah kita bilang, oh ya nanti 3 bulan, lama 3 bulan bertahan ya Bu, kita upayakan yang terbaik. Tapi kalau lukanya tidak memungkinkan untuk disembuhkan, tetapi keluarga berpikir bahwa pergi ke klinik luka, pergi ke praktek mandiri perawat luka, itu untuk penyembuhan luka, jadi nggak sesuai. Jangan sampai hal ini tidak direncanakan sedini mungkin, tidak diketahui oleh pasien dan keluarga. Nanti mereka sudah mau mengeluarkan banyak dana, pada akhirnya mereka, wah saya sudah sekian lama, sudah dirawat, katanya pakai modern dressing. Ya tetap saja nggak sembuh. Buang-buang duit, nggak ada gunanya. Gitu. Maka ini menjadi hal yang penting untuk dipahami betapa sangat krusial ya untuk menjelaskan kondisi luka dan juga gambaran kemungkinan luka itu sembuh pada keluarga pasien. Nah, palliative wound care adalah perawatan luka yang dilakukan dengan mentransisikan fokus dari tujuan untuk healing atau kuratif menjadi berfokus pada comfort and quality of life, kenyamanan dan kualitas hidup, dengan tetap memperhatikan etika, komunikasi, dan juga pertimbangan klinis pasien. Bagi teman-teman sekalian yang ingin menanyakan terkait dengan apa yang sedang saya sampaikan, boleh langsung tulis di kolom chat. Nanti kalau saya intip sesuai dengan apa yang ingin saya jelaskan, akan langsung saya jawab. Ya, jadi jangan segan-segan untuk menuliskan apa yang ingin didiskusikan selama saya menjelaskan. Kita terbuka aja diskusi. Kemudian, perawatan luka paliatif ini
idealnya berpusat pada individu dan keluarga. Maka tadi saya juga sampaikan, jangan sampai kita membuat planning terhadap perawatan luka, tetapi tidak melibatkan pasien dan keluarga. Ya, nanti akan merugikan kita sendiri karena apa yang dipikirkan oleh pasien itu sangat penting bagi kita nih tenaga kesehatan untuk bisa melakukan perawatan luka secara holistik ya, dan juga kita juga mempertimbangkan tidak hanya kita sebagai tenaga kesehatan tetapi ada tenaga kesehatan lain yang juga berkontribusi. Maka idealnya palliative wound care ini dilakukannya juga interdisiplin. Nah, jadi kayak misalnya kita dapat rujukan dari dokter puskesmas, ini ternyata kok pasiennya sudah nggak mungkin lagi dirawat luka untuk tujuan sembuh, maka nanti kita juga harus membuat kayak apa ya catatan rujukan balik ke dokter yang mengirimkan ke kita. Ya, apa pandangan kita sebagai perawat luka terkait dengan luka yang dialami oleh pasien. Jadi apa kendalanya, apa kondisi lukanya, apa faktor-faktor yang mungkin menghambat penyembuhan luka. Lalu bagaimana kita eh, berharap terkait dengan kontribusi dokter. Biasanya kalau kontribusi dokter itu untuk pain manajemennya, gitu ya. Nah, apalagi kalau pasiennya itu rentan, sangat sensitif, keluarganya juga eh, sensitif, mudah mudah tersinggung, apa eh, jumlah anggota keluarga yang terlibat itu semakin banyak, gitu itu akan berbeda lagi tantangannya. Nah, tujuan dari perawatan luka paliatif yang utama adalah mengurangi gejala. Nyeri, bau, perdarahan, adanya eksudat, gitu ya. Kemudian juga menjaga kenyamanan pasien. Jangan sampai pasien merasa bau itu sangat mengganggu dia. Gatel-gatel yang diakibatkan oleh cairan yang keluar dari luka itu mengganggu tidurnya dia. Nah, maka disinilah pentingnya perawatan luka paliatif. Ya, kemudian juga kita mengupayakan pasiennya masih bisa mempertahankan dignity, martabat ya. Dia kepenginnya apa, didengarkan apa yang ingin disampaikan gitu. Jangan kita sebagai perawat luka merasa kita yang paling tahu. Udah kamu pasien nurut aja gitu ya. Itu harapannya tidak demikian. Karena kualitas hidup yang kita sedang upayakan itu tidak lain adalah apa yang idealnya dialami oleh pasien. Jadi kita dalam pemberian perawatan luka paliatif bukan lagi berfokus pada penyembuhan luka, tetapi lebih kepada ini, menjaga kenyamanan, mengurangi gejala, dignity, dan kualitas hidup. Maka keputusan bahwa kita ini merawat bukan untuk kuratif tetapi untuk paliatif, keluarga juga harus paham gitu ya. Nah, prinsip dari palliative wound care itu bukan kita menyerah. Wah, nggak bisa disembuhkan ini. Itu bukannya kita menyerah, enggak. Tetapi kita memang dengan kondisi luka yang ada, kita memang sudah tahu bahwa tujuan dari perawatan luka ini tidak untuk sembuh, tetapi untuk mengurangi penderitaan. Penderitaan terhadap nyeri, penderitaan terhadap gatal, penderitaan terhadap apalagi bau dan seterusnya. Sehingga apa yang dirasakan oleh pasien itu menjadi prioritas kita untuk kita tindak lanjuti. Gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita
bicara tentang bagaimana merawat luka yang tidak mungkin disembuhkan, itu kita sangat dekat dengan apa yang disebut dengan pendekatan humanistik. Karena kita tidak hanya melihat lukanya saja, tetapi kita melihat the whole package dari si pasien. Ya, usia pasien berapa, bagaimana gizinya, bagaimana kondisi kulitnya, selama ini yang mendampingi siapa, yang ada di pikiran pasien apa, pemahaman pasien bagaimana, keluarganya itu komentarnya apa, lalu mereka itu punya budaya seperti apa, gitu ya. Karena ini akan menjadi modal utama untuk kita bisa melaksanakan perawatan luka paliatif dengan menggunakan pendekatan humanistik. Melihat pasien secara utuh, personal, dengan memperhatikan biopsikososial spiritual. Menghormati nilai-nilai makna hidup dan martabat yang dialami. Kemudian mengintegrasikan kompetensi klinis yang kita miliki dengan kemampuan kita menunjukkan empati, dengan kemampuan kita berkomunikasi, dengan kemampuan kita menunjukkan performa yang terapeutik. Itu menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan pendekatan humanistik dalam kita merawat luka paliatif. Nah, apa saja yang poin-poin penting yang harus kita perhatikan? Yang pertama, presence. Jadi kita hadir di situ itu bisa jadi memberikan poin plus tersendiri. Keluarganya ayem, gitu ya. Saya punya klinik luka namanya Lotus Care. Salah satu perawat saya di Lotus mengatakan eh, keluarga pasien itu Bu mengatakan kalau ngelihat saya kayaknya sudah nyes ayem. Kenapa? Ya karena dengan saya datang dia tuh sudah lega. Oh, lukanya yang rembes itu nanti pasti akan diganti dan juga pasien tidak akan merasakan tidak nyaman, akan merasa lebih tenang, bisa beristirahat, bisa tidur begitu. Maka kehadiran kita itu menjadi poin plus ya pada saat kita memiliki pasien dengan kasus luka yang paliatif. Saya rasa semua luka ya, tidak hanya luka paliatif, tapi khususnya untuk luka paliatif ini menjadi hal yang penting. Compassion with clinical competence. Kita tahu, oh tidak yang template gitu ya. Oh lukanya ini biasanya dikasih alginat ini. Nggak template. Tetapi kita lihat situasinya bagaimana, kondisi lukanya seperti apa. Karena kan modern dressing itu begitu banyak ya, yang memiliki fungsi yang sama. Yang memiliki fungsi absorpsi itu macam-macam. Nanti Bu Endang akan membahas lebih detail. Kemudian person center decision making. Pengambilan keputusan kita mau ngasih modern dressing yang mana itu bukan karena oh saya hari ini moodnya ngasih pakai dressing ini. Dressing lain nggak saya lihat. Pokoknya saya maunya ya dressing ini hari ini. Nggak bisa begitu. Karena kita harus melihatnya apa yang terjadi pada pasien. Pengambilan keputusan berdasarkan pasien kondisinya, juga kemampuannya. Ada beberapa macam modern dressing, kita lihat. Kalau pasiennya nggak mampu ya jangan kita paksakan suruh beli yang dressing yang super mahal buat kantongnya pasien gitu ya. Tetapi kita bisa cari alternatif yang lebih ekonomis meskipun dengan apa fungsi yang sama. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan dignity, martabat pasien. Jangan sampai pasien merasa resah, gelisah
tidak didengarkan omongannya, ya, diabaikan pendapatnya, sehingga dia sendiri sudah rasanya kesal gitu ya. Kalau pasiennya merasa kesal, dia terus jadi mungkin akan mengalami berbagai masalah fisik yang lain. Nah, juga apa yang kita lakukan harus sesuai dengan aspek etik yang berlaku. Apa saja aspek etik yang harus kita perjuangkan, nanti akan saya bahas di poin yang berikutnya. Nah, pendekatan humanistik dalam luka paliatif berarti luka dirawat secara ilmiah, tidak asal-asalan, ya. Luka dirawatnya secara ilmiah, tidak asal-asalan. Kemudian juga eh, luka eh, pasien diperlakukan secara manusiawi, ya. Pasiennya tidak dianggap sebagai objek semata, tetapi pasien adalah klien kita yang harus kita perhatikan apa preferensinya, apa kebutuhannya, ya. Dan keputusan itu harus diambil secara etis. Nah, diambil secara etis itu yang seperti apa? Pertama, memperhatikan otonomi pasien. Otonomi pasien itu penting, bukan otonomi keluarga yang penting. Tapi kalau antara pasien dan keluarga terjadi perdebatan, pergesekan, perlawanan, maka yang harus kita selesaikan adalah urusan sama keluarga dulu. Jadi kita tuh punya dua klien ini. Kliennya adalah keluarga, kemudian pasien. Keluarga kita berikan pengertian, edukasi, pemahaman. Lalu kita bersepakat dengan keluarga untuk bisa memberikan yang terbaik bagi pasien sesuai dengan keinginan pasien. Karena pasien yang punya otonomi atas dirinya, ya. Kemudian beneficient. Prinsip etik beneficient ini harus dijunjung tinggi. Apapun yang akan kita pilih sebagai alternatif tindakan perawatan luka, itu harus memikirkan bermanfaat atau tidak. Kalau tidak ada benefitnya buat pasien, ngapain? Masa kita cuma memikirkan yang penting dressingku laku. Yang penting ada yang membayar. Kan bukan demikian. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah non malefisien. Ini juga tidak kalah pentingnya. Tidak akan memberikan hal negatif terhadap pasien atau memberikan dampak yang efek yang berlebihan. Jadi ibaratnya itu antara manfaat dengan efeknya lebih besar efeknya. Itu yang disebut non malefisien. Kalau kita tahu bahwa dressing yang kita pilih itu tidak ada kemanfaatannya, tetapi bahkan memberikan efek yang tidak baik untuk pasien, maka itu kalau kita tetap lakukan berarti kita melanggar aspek etik non malefisien dan juga melanggar proportionality karena tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari pasien. Nah, ini contohnya ulkus pada kaki ya. Itu tumitnya luka, jari kelingkingnya sudah nekrose ya, mata kakinya juga nekrose. Apakah ini termasuk non healable luka? Luka yang tidak mungkin sembuh atau ini termasuk yang healable atau termasuk yang maintenance tadi yang bisa sembuh, bisa juga lama sembuhnya gitu. Atau bahkan harus susah sekali ini. Jadi itu perlu kaji dengan lebih baik dan dilihatnya tidak hanya dari sisi luka tetapi
the whole package ya, keseluruhan paket dari si individu pasien ini. Bagaimana dengan kondisi ini? Ini pasien dikubitus yang tulang ekornya sudah kelihatan. Lalu dirawat, tetapi karena keluarga itu yang mendampingi hanya satu orang, dia merasa sangat kelelahan kalau harus memiringkan pasien dalam kurun waktu yang relatif sering. Akibatnya, karena perawatan luka dilakukan 2 hari sekali, ya, maka terjadilah nekrose berikutnya, itu yang ada di bawah. Nah, luka yang demikian kira-kira itu berpotensi untuk sembuh, untuk healing atau non-healable, ya. Itu juga sangat tergantung dari kondisi pasien. Tapi ini kelihatannya adalah luka yang sulit untuk disembuhkan dengan performanya pasien yang albuminnya rendah dan pasiennya sudah lansia dan seterusnya. Bagaimana dengan luka ini? Ini adalah luka di dagu pasien, ya, tapi ini malignant wound. Ya, kalau malignant wound berpotensi untuk non-healable. Nah, bagaimana dengan ini? Ini adalah kanker payudara, ya, yang kita sudah tahu maknanya kalau malignan fungeting ini susah untuk disembuhkan. Apa kira-kira yang akan dialami pasien dengan luka paliatif yang berpotensi untuk tidak sembuh? Nah, rasa malu akibat bau, perubahan citra tubuh, khususnya untuk tadi pasien yang di dagu dengan yang luka kanker payudara, dia juga akan merasa terisolasi, dia merasa mengalami stres dan menjadi beban keluarga. Nah, tujuan utama palliative wound care adalah comfort care, kontrol gejala, cegah komplikasi dan perburukan penderitaan, fasilitasi peran keluarga, kemudian menjaga citra tubuh dan privasi. Ini khusus untuk pasien dengan luka yang malignan, dengan keganasan, ada buku yang bisa diikuti ya. Ini saya menemukan palliative wound care recommended for the management wound related symptom. Itu ada rinci sekali yang bisa dilakukan adalah untuk malodor, pain, bleeding, eksudat, edema dan seterusnya. Maka yang akan dibutuhkan adalah wound pain management, odor management, exudate management, manajemen bleeding, pre-wound area management, pruritus management. Nah, ini satu persatu ada dipaparkan di buku tersebut ya, ada e-book berupa tadi itu panduan. Kontrol nyeri tentunya ini kerjasama dengan dokter untuk pemberian obat-obat sistem kon jelas butuh absorben yang bagus gitu ya, dipertimbangkan absorben yang lebih ekonomis untuk mereka yang dananya terbatas. Bagaimana juga mengontrol perdarahan dengan tekanan yang sesuai agar tidak makin membuat cedera, kemudian debridement dengan hati-hati. Tentunya perawat luka sudah sangat paham. Nah, untuk itu kita juga bisa mencari literatur yang terkait dengan pathway. Pathway ini bisa kita jadikan rujukan untuk kita menghadapi berbagai permasalahan pada pasien dengan luka yang paliatif. Kebetulan saya menemukan onkologi wound pathway. Nah, ini mungkin nanti bisa dibaca-baca apa yang
bagus untuk diterapkan bagi para perawat luka. Nah, dalam memberikan perawatan luka paliatif yang humanis, itu kita jelas-jelas harus memperhatikan holistik dan personal center approach ya. Jadi pendekatan individu, bagaimana impact luka terhadap psikologisnya pasien. Bagaimana impact luka terhadap caregiver burden-nya yang selama ini caregiver mendampingi pasien. Ya, bahkan mungkin caregiver itu harus menangis sendiri ya kalau memikirkan kok tugasnya terlalu berat gitu ya. Terus bagaimana peranan social support yang ada di sekitar. Kalau social supportnya sekitar itu malah mencibir, ngerasani gitu ya, membahas hal-hal yang tidak penting, mengasihani dengan tidak proporsional dan seterusnya, saya rasa itu akan membebani pasien dan keluarganya lebih ya. Maka ini menjadi sangat penting bagaimana kita bisa empowering pasien dan keluarga, mengedukasi mereka dan memperhatikan etik dan holistic care. Nah, ini saya juga menemukan e-book terkait dengan malignant wound management in practice ya. Ini juga menarik untuk kita baca-baca dan bisa diterapkan. Bagaimana active listening dan komunikasi yang menunjukkan empati terhadap pasien dan keluarga. Tentu kita harus mengobservasi situasinya, menunjukkan bahwa kita memahami situasi itu dan merefleksikan apa yang kita lihat dan apa yang mereka sampaikan. Itu menjadi hal penting. Selain itu juga kita bisa melaksanakan komunikasi direct dengan pasien dengan respectful, dengan menunjukkan empati yang membuat pasien itu nyaman menyampaikan informasi ke kita. Ya, maka kompetensi komunikasi itu sangat diperlukan bagi perawat terutama yang menghadapi luka yang tidak mungkin disembuhkan. Karena nih pasien dan keluarga pasti akan sangat frustasi. Keterampilan menyampaikan informasi sulit, kapan waktu yang tepat, itu menjadi penting. Kita harus siapkan, jangan sampai kita nggak siap, tahu-tahu nanti ada pertanyaan yang kita tuh nggak ngerti harus jawab apa. Itu juga tidak diharapkan. Nanti trust-nya pasien dan keluarga ke kita jadi berkurang. Maka keputusan klinis itu menjadi indikator yang sangat mendukung transisi dari kuratif ke paliatif. Ya, nah kapan kita berpikir bahwa ini tuh harus transisi dari kuratif ke paliatif? Kalau prognosisnya itu buruk, ya kondisinya kok semakin hari semakin memburuk. Intervensi yang sudah kita lakukan tidak memberikan makna. Aduh, ini sudah seminggu saya rawat, nggak ada perubahannya gitu ya. Kemudian apa yang dialami, dikeluhkan oleh keluarga itu mendukung kita untuk mentransisikan dari kuratif ke paliatif. Nah, rekomendasi praktis selalu lakukan asesmen secara holistik. Tidak hanya dilihat dari lukanya, tetapi dilihat dari gejala lain yang terkait dengan pasien dan keluarga, juga melihat pasien secara paket keseluruhan. Ya, dan juga kita tahu pasiennya tuh keinginannya apa, tujuan minta dirawat luka itu apa. Gunakan pedoman praktis untuk luka-luka yang memang sudah jelas-jelas tidak healable. Ya, jadi contohnya tadi sudah saya sampaikan ada buku-buku yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Karena sudah ada evidence-nya. Prioritaskan dressing yang mengurangi frekuensi penggantian. Jadi kita harus pinter-pinter dengan bijak memilih dressing yang secara ekonomi itu membantu pasien dan juga membantu secara ekonomi maupun kondisi pasien mengurangi penderitaan. Ya, hindari intervensi yang invasif kecuali sama dengan
kontribusi dokter. Jangan lupa didokumentasikan. Nah, ini saya mau ngasih beberapa contoh. Ini contoh kasus A. Pasien dengan luka kanker payudara. Alasan transisi karena prognosis yang terbatas. Sudah beberapa bulan dirawat tidak ada progresnya. Ya, karena kita tahu ini adalah luka malignan. Maka intervensi kuratif tidak realistis dan juga kita harus memperjuangkan kualitas hidup. Maka alasan transisinya adalah ini. Pertimbangan klinisnya jelas, prioritaskan kontrolnya, dressingnya dengan super absorben gitu ya, menggunakan dressing tenaga kesehatan yang dapat membantu mengatasi masalah psikososialnya pasien. Kasus B adalah pasien dengan pressure injury, jadi dikubitus pada pasien demensia lanjut yang sudah sangat end of state ya. Jadi pertimbangannya karena sama prognosisnya sangat terbatas, beban perawatan tinggi, tindakan kuratif atau bedah tidak sejalan dengan tujuan pasien. Pasiennya nggak mau dioperasi, pasiennya nggak mau dilakukan debridement di rumah sakit dan seterusnya. Maka pertimbangan klinis nanti adalah berfokus pada nyeri dan juga infeksi simptomatik, kemudian posisi harus dilakukan repositioning dengan baik, dan juga frekuensi dari penggantian luka juga harus dipertimbangkan, selain juga edukasi kepada keluarga. Kalau kasus C, nekrotik diabetic foot, ya kita sudah biasa merawat pasien dengan food ulcer, diabetikum foot ulcer. Kemudian kalau kasus ini ada gagal ginjal, maka jelas vaskularisasinya itu tidak memungkinkan. Nekrose itu terjadi dan menyebabkan adanya nyeri sehingga dan dari yang lebihan untuk mencegah amputasi. Kemudian kalau ulkus vena kronis pada lansia dengan gagal jantung, ini ya harapan hidup terbatas, komorbidnya banyak, terapi kuratifnya lama, berisiko dan tidak praktis. Maka pertimbangan klinisnya adalah kita memodifikasi terapi, mungkin bisa dengan kompresi ringan, tergantung seberapa pasien itu toleransi terhadap kompresi, lalu mencari dressing yang nyaman, ekonomis, upaya pencegahan nyeri, dermatitis peri area wound, kemudian diskusikan dengan keluarga terkait dengan tujuan dari perawatan luka. Nah, take home message-nya adalah pada kasus pasien dengan luka paliatif sangat penting untuk mempertimbangkan humanistic care dengan berfokus pada pendekatan personal yang menerapkan prinsip etik dengan skill komunikasi yang memadai serta mempertimbangkan budaya dan nilai-nilai pasien dan keluarga. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan karena waktunya yang cukup terbatas. Mudah-mudahan sisa waktu bisa untuk diskusi. Saya kembalikan kepada Mbak Ulis. Oke, baik. Terima kasih, Monggo Mbak Ulis. Prof. Siap. Mohon maaf, Prof. Di sini sinyalnya sedikit agak terganggu. Baik, terima kasih, Prof. Kristanti yang sudah menjelaskan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Dan kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya, bisa langsung kirimkan pertanyaannya melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand agar bisa berdiskusi langsung dengan Prof. Kristanti. Kita tunggu 1 sampai 2 menit ke depan ya, Prof. Bapak Ibu silahkan untuk jika ada pertanyaan bisa langsung kirimkan di kolom chat. Ya, monggo silakan.
kan Bapak Ibu sekalian, ini kebanyakan perawat luka kan ya. Betul, Prof. Oke, ini kita sudah ada pertanyaan pertama ya dari Ibu Gigin. Selamat pagi Mm-mm. Ibu, mohon tanggapan tentang pemberian obat herbal pada luka paliatif. Nah, mungkin Hmm. boleh diberikan Ya, perspektif ya, silakan Prof. G, terima kasih Bu Gigin ya. Kalau saya pribadi, saya tidak akan menghindari pemberian obat herbal karena obat herbal ini juga berpotensi untuk memberikan kenyamanan pada pasien. Selama tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan, saya rasa tidak ada masalah. Hanya kita perlu klarifikasi obat herbalnya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau ya yang cuman misalnya ditumbuk-tumbuk tidak jelas, lalu ditaruh di luka, itu saya nggak setuju. Saya pernah ada cerita, saya pergi ke Pulau Komodo. Nah, di Pulau Komodo itu saya ketemu dengan orang yang mengalami kanker payudara. Sebetulnya dia orang Klaten, tetapi dia menikah dengan orang Kepulauan Komodo. Nah, dia mengalami CA mame, tetapi mertuanya tidak mengizinkan dia pergi ke rumah sakit. Dia hanya diberi itu tanaman, tumbuh-tumbuhan, daun-daunan yang kemudian ditumbuk-tumbuk lalu langsung diplek gitu di luka kankernya itu. Nah, sehingga itu secara ilmiah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka tadi saya juga sudah menggarisbawahi eh, bun paliatif manajemen ini, bun eh, paliatif care ini juga harus didasarkan kepada tindakan atau intervensi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi kalau herbalnya yang sudah kayak garlic gitu ya, sudah ada hasil penelitiannya. Kemudian misalnya ada juga buah merah, ada hasil penelitian yang dipertanggungjawabkan, ada sirih dan seterusnya. Kalau saya tuh tidak ada masalah. Tetapi kalau yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, itu kalau saya sebaiknya diedukasikan, didiskusikan dengan pasien dan keluarga. Si herbal itu atau tidak kan kan dikasih atau nggak dikasih juga nggak bisa sembuh gitu ya. Dan pasien kan punya hak maunya apa, monggo. Memang pasien punya otonomi, tetapi jangan sampai pengambilan keputusan pasien itu tidak didasari dengan informasi yang benar. Nah, itu karena itu menjadi tanggung jawab kita sebagai tenaga kesehatan. Kasihan kan karena pasien karena tidak tahu dia jadi melakukan. Kecuali kalau memang pasiennya itu yang keras kepala. Sudah dikasih tahu, tetap saja mereka mau coba-coba. Ya sudah, resiko ditanggung penumpang gitu. Ya, saya rasa itu Bu Gigin. Oke, baik terima kasih Prof. Kristanti untuk jawabannya mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Ibu Gigin. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Jundi. Pasien yang sering menolak ganti balutan karena nyeri, gimana cara kita komunikasi ke pasiennya, Prof? Ya, kalau pasiennya nyeri itu kan ada memang pain management tadi ya. Maka untuk pasien-pasien yang saat perawatan luka nyeri sebaiknya kita itu berkoordinasi atau berkonsultasi dengan dokter sehingga nanti kita sudah berdiskusi nih sama pasien dan keluarga. Pergilah ke dokter, nanti mendapatkan obat-obatan yang untuk mengatasi nyeri, dan kita juga lihat efek dari obat yang diminum itu berapa lama. Apabila efeknya 1 jam sebelumnya harus sudah diminum, maka nanti kita koordinasi sama pasien dan keluarga minum sebelum datang untuk rawat luka ya 1 jam sebelumnya gitu ya. Jadi memang modern dressing itu kan sudah dipertimbangkan agar
dengan penggunaan modern dressing kan luka pada saat dibuka tidak terlalu nyeri. Beda kalau tidak pakai modern dressing tetapi pakainya kasa. Nah, itu akan sangat nyeri, nempel gitu. Kalau dibuka, aduh, pasien bisa teriak-teriak. Tapi kalau sudah pakai foam, pakai modern dressing yang lain, itu saya rasa nyerinya bisa lebih ditolerir. Tetapi yang namanya nyeri itu kan setiap orang beda-beda. Ada yang, aduh, belum aja tangan kita menyentuh dia sudah teriak-teriak. Karena kan nyeri itu kan adalah apa hal subjektif yang dialami pasien. Kita nggak bisa ngomong, halah masa cuma gitu aja nyeri. Nggak bisa karena memang mereka itu yang mengalami. Jadi apa yang mereka katakan kita harus percaya bahwa dia menganggap itu nyeri gitu ya. Maka saya rasa itu yang bisa dilakukan ya, berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat-obatan nyeri dan memilih modern dressing yang less pain gitu ya, yang mempunyai efek nyerinya lebih sedikit apabila pas dibuka. Oke, baik. Terima kasih Prof. Krista untuk jawabannya. Nunda menjawab pertanyaan dari Kak Juni. Selanjutnya dari Kak Eka Ismaniar. Selamat pagi Prof. Izin bertanya bagaimana cara kita menyikapi atau mengkomunikasikan jika dihadapkan pasien yang sudah ada vonis amputasi oleh dokter, tapi pasien menolak pembedahan. Oke, mungkin bisa langsung diberikan jawabannya Prof. Silakan. Mbak Eka, Oke, eh, halo Prof. Mbak Eka, Mbak Eka bisa mendengar suara saya? Ini yang bertanya. Ya, jadi pada saat pasien, ini konsepnya settingannya di rumah sakit apa settingan di praktek mandiri ya yang dimaksudkan pasien vonis amputasi kan ya memang banyak. Ya, di Woker sendiri itu kan banyak kasus-kasus yang harusnya diamputasi, tetapi karena pergi ke klinik luka mandiri, akhirnya tidak perlu amputasi, gitu ya. Tapi permasalahannya yang dimaksud dengan menyikapi atau mengkomunikasikan gimana? Apakah kita bujukin pasiennya supaya tidak usah operasi apa gimana? Karena kalau ini kasusnya di setting rumah sakit tentunya akan jadi kemudian kita bilang, "Hush, jangan ngikutin dokternya, bawa aja ke klinik saya sehingga nggak perlu amputasi." Nah, ini yang akan jadi masalah. Maka harus hati-hati di setting apa, situational awareness-nya harus harus bisa tergambarkan seperti apa gitu. Kalau memungkinkan kita punya argumen, kita memiliki kemampuan untuk merawat luka dan terbukti bahwa perawatan luka yang dilakukan itu bisa menghindari orang amputasi. Ya, kalau di rumah sakit ya tentu kita harus bicarakan sebagai tim interprofesional gitu. Misalnya kita ngomong, "Dok, apa enggak kita coba dulu untuk dirawat luka dulu? Kayaknya ini kalau dari assessment yang saya lakukan itu berpotensi untuk tidak perlu diamputasi. Apalagi kalau pasiennya dan keluarga menolak. Tapi hati-hati jangan sampai pasien dan keluarga menolak karena dibujukin oleh perawatnya gitu ya sehingga klinis. Kecuali kalau kita mau berperan sebagai advokat dan mempertimbangkan secara etik gitu ya bahwa pasien punya otonomi dan seterusnya gitu. Tapi kalau pasiennya sudah pulang dari rumah sakit tanpa diamputasi karena menolak, lalu datang ke praktek mandiri kita, ya sama sekali tidak ada masalah. Gaspol langsung dirawat luka sesuai dengan standar perawatan luka modern yang kita pahami. Itu ya. Saya rasa itu, baik Kak. Makasih.
Oke, baik terima kasih Prof. Sudah menjawab pertanyaan dari Kak Eka, mudah-mudahan terjawab ya. Baik, karena sudah 3 pertanyaan, Mbak Ulis, akhirnya ya, oke, suara saya sedikit jaringannya naik turun ya, ya, Prof. halo, Halo, ya, suara saya terdengar, Prof. sudah Mbak? Ya, Oke, kayaknya ini sudah kurang 2 menit dan pertanyaannya juga sudah nggak ada lagi. ya betul. Baik, jika begitu saya tutup sesi diskusi bersama dengan Prof. Kristanti Effendi. Selanjutnya mungkin saya ingin mendengarkan closing statement dari Prof. Kristanti untuk materi yang pertama. Silakan, Prof. Ya, oke, terima kasih. Ya, saya ingin menekankan bahwa untuk merawat luka yang tidak mungkin disembuhkan itu memang butuh ketelatenan, tantangan yang tidak kecil adalah bagaimana kita mampu menahan diri kita sendiri ya sebagai seorang perawat untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar etik ya. Karena saya yakin bahwa praktek mandiri yang dilakukan oleh oleh seorang perawat luka itu pasti ada unsur bisnisnya. Jadi jangan sampai bisnis yang kita tonjolkan sampai kita tidak memperhatikan pendekatan humanistik yang mempertimbangkan etik. Etik tadi otonomi pasien, non malefisien, lalu benefisiensi dan proportionality. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan, Mbak Ulis. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof Semangat buat untuk teman-teman perawat luka. Oke, baik terima kasih Prof untuk closing statement-nya. Saya izin foto bersama. Bapak Ibu boleh on cam. Kita bisa foto bersama dengan Prof Kristanti. Silakan Bapak Ibu untuk on cam. Oke, siap. Wah, ini sudah terlihat ya wajahnya. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Oke, satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih Prof. Kristanti yang sudah bersedia hadir dan juga membagikan ilmunya hari ini. Sehat selalu Prof. Kita ketemu lagi di topik-topik webinar lainnya. Sehat selalu Prof. Oke, Terima kasih. Mbak Ulis, makasih. Saya mohon pamit ya karena udah ada acara berikutnya. Siap. Terima kasih Prof. Yeay, terima kasih.